Halo guys, kembali lagi di Cerita Juntak. Seperti biasa, gue akan menceritakan kasus lagi ya. Yang mana kasus ini sangat menarik terjadi di Indonesia. Seorang suami yang itu memakan tubuh istrinya. Bukan hanya itu aja, suami ini juga menghidangkan daging istrinya itu kepada teman-temannya. Kasus ini sangat menghebohkan di Indonesia. Bahkan kasus ini menambah daftar kasus tersadis yang pernah terjadi di negara kita. Namun sebelum gue ceritain kisahnya secara detail, gue mengajak kalian untuk subscribe channel ini agar terus berkembang dan juga dapat menceritakan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi. Langsung ke ceritanya. Sebelumnya gue mau kenalin, namanya adalah Banget Situmorang atau biasa yang dipanggil dengan Impus. Nah, dia ini lahir pada tanggal 7 Maret 1977 di Desa Ambarita, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Dia ini anak pertama dari 4 bersaudara. Keluarga mereka ini bisa dikatakan ya kurang mampu lah atau ekonomi ke bawah. Si Banget ini sudah tahu orang tuanya itu susah, tapi si Banget ini bukan membantu keluarganya, malah selalu membuat onar di warga sekitar. Dia selalu nongkrong dengan geng-geng yang membuat onar di warga sekitar. Sudah pengangguran, selalu membuat onar, ini membuat keluarganya semakin malu kepada Banget Situmorang. Akhirnya, orang tua Banget ini seringlah curhat sama neneknya yang ada di Jakarta. Dan neneknya ini punya inisiatif lah untuk memberangkatkan Banget Situmorang dari Samosir ke Jakarta. Selain untuk merubah tabiatnya si Banget Situmorang, harapannya juga si Banget ketika di Jakarta itu bisa bekerja, yang itu bisalah membantu perekonomian keluarga mereka. Tepat pada tahun 1996 berangkatlah Banget Situmorang ini dari Sumatera Utara ke Jakarta. Namun sesampainya di Jakarta, harapannya kan si Banget ini bisa mencari pekerjaan, yang itu nanti uangnya itu kan bisa dikirim ke Sumatera Utara. Tapi sesampainya di Jakarta, bukannya dia langsung mencari pekerjaan tuh, malah dia asik-asik lah tidur-tiduran. Itulah yang membuat neneknya ini semakin kesel sama si Banget Situmorang. Neneknya ini sering ngomel lah sama si Banget ini untuk mencari pekerjaan di Jakarta. Karena kan memang niat awalnya untuk mencari pekerjaan. Si Banget ini kan tadi bandel di kampungnya. Dikarenakan dia bandel, dia pun akhirnya putus sekolah tuh sebelumnya. Dia ketika ke Jakarta ya nggak memiliki ijazah, dan skill yang dia miliki adalah cuman menjadi seorang supir. Nah, dengan skill itulah disuruh neneknya inilah untuk keliling. Daripada kamu sampai ke Jakarta cuman tidur-tiduran, lebih baik kamu keliling-keliling. Carilah pekerjaan itu ya, jasa supir kan bisa lah tawar-tawarin ke orang-orang yang ada di Jakarta ini. Gitulah ungkapan si neneknya ini sama si Banget Situmorang. Ya karena kesel dengar omelan neneknya, ya kelilinglah si Banget ini menjajakan jasanya. Dan akhirnya nggak berlangsung lama, dia pun diterimalah bekerja menjadi seorang supir Kopaja, angkutan umum ya di sekitaran Jakarta lah. Setelah dia menjadi seorang supir Kopaja, nah ini nggak lantas merubah tabiatnya si Banget. Supir Kopaja ini kan ada terminal tuh. Nah di terminal inilah yang membuat si Banget ini makin menjadi-jadi. Karena di terminal itu jual minum-minuman keras, ditambah lagi di terminal itu ada perempuan panggilan. Uangnya si Banget Situmorang ini sering dihabiskan di terminal itu ya untuk berpoya-poya lah, bersenang-senang. Dan itulah yang membuat keluarga mereka ini ya harus mengelus dada lagi. Nah tiap harilah si Banget Situmorang ini mengantarkan penumpangnya lah dari terminal satu ke terminal lainnya. Ketika dia mengantarkan penumpang, adalah perempuan tiap hari yang selalu dia antarkan dari suatu tempat ke tempat lainnya, yaitu seorang perempuan yang bernama Rohini. Dikarenakan tiap hari ketemu nih sama si Rohini, ya si Banget Situmorang ini punya skill yang kedua sebenarnya, yaitu skill playboy. Dia ini jago dalam hal ya menggombal-gombal lah. Jadi gombalan si Banget Situmorang ini sering dilontarkan si Banget kepada si Rohini. Dikarenakan tiap hari disampaikan si Banget kepada si Rohini, ya si Rohini ini nggak kuat. Akhirnya dia pun luluh lah sama si Banget ini. Dia menganggap si Banget ini adalah laki-laki yang bertanggung jawab. Dan akhirnya pada tahun 2000 mereka pun memutuskanlah untuk menikah. Setelah mereka menikah, ya sama si Rohini ini tetap bekerja di kantornya, dan juga si Banget ini tetap menjadi seorang sopir Kopaja. Dan alhamdulillahnya mereka ini dikaruniai anak 2 orang. Namun yang bikin ironisnya,
Si Banget ini sudah dikaruniai 2 orang anak, ini lantas tidak merubah tabiat buruknya si Banget ini. Si Banget ini tetaplah dengan tabiat sebelumnya, bahkan bisa dikatakan semakin parah. Semakin lama pernikahan mereka, bukannya membuat harmonis, si Banget ini malah sering cetus lah sama si Rohini. Dan akhirnya si Rohini ini paham lah bahwa si Banget ini adalah laki-laki yang memiliki tabiat yang buruk. Akhirnya kebongkar lah tabiatnya si Banget ini sama si Rohini. Ya dikarenakan uangnya si Banget ini sering dihabiskan poya-poya, jadi kehidupan sehari-hari mereka ini ditopang lah sama si Rohini. Dan mereka ini masih ngontrak di wilayah Jakarta. Nggak berhenti di situ juga, si Rohini ini kesel sama si Banget karena si Banget ini juga selalu membuat onar di warga sekitar. Dia ini selalu cetus dan juga membawa minum-minuman keras di kontrakannya. Dan kontrakannya itu tempat tongkrongan dia sama circle-nya dia lah. Dia sering membawa temannya ke kontrakannya dan minum-minuman keras yang membuat warga itu resah sama si Banget ini. Hingga pada akhirnya pada tahun 2005 udah gak kebendung lah kemarahan warga. Akhirnya si Banget dan keluarganya diusir lah untuk keluar dari kontrakan itu. Ya karena Jakarta yang gak sulit mereka mencari kontrakan, akhirnya mereka itu mendapatkan kontrakan yang baru. Nah setelah di kontrakan yang baru ini, tabiatnya si Banget ini semakin parah. Setelah dari situ bertemulah dengan seorang perempuan yang bernama Darna Astuti. Si Darna ini lebih tua 3 tahun ketimbang si Banget. Nah, kita tahu si Banget ini tadi kan skill gombalnya bisa dikatakan mumpuni. Dengan gombalan itu ya membuat si Astuti ini ya kelepek-kelepek sama si Banget. Sama seperti Rohini, si Astuti ini pun yakin bahwasanya si Banget ini adalah laki-laki yang bertanggung jawab. Karena si Banget ini gak cerita sama si Astuti bahwasanya dia ini sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Hingga pada akhirnya si Astuti ini yang merasa ya hubungan mereka ini harus berlangsung ke jenjang selanjutnya. Dia pun mengajak si Banget inilah untuk pergi ke Jambi, ke tempat keluarganya si Astuti ini untuk melangsungkan pernikahan. Setelah melangsungkan pernikahan di Jambi, mereka pun memutuskan untuk kembali lagi ke Jakarta dan mengontraklah di sekitaran Jakarta. Karena sudah memiliki 2 istri, si Banget ini ya harus membagi waktu dong ya antara si Rohini dan juga si Astuti. Tapi si Banget ini sering menghabiskan waktunya itu di rumah si Astuti. Jadi si Banget ini mulai jarang pulang ke rumahnya si Rohini. Bisa dikatakan ya si Banget ini udah gak cinta lagi sama si Rohini. Cinta dia itu seluruhnya dia berikan kepada si Astuti, istrinya yang baru. Jadi dia pulangnya itu ya bisa dikatakan sewaktu-waktu aja ke rumahnya si Rohini. Ya bisa seminggu, setengah bulan dia baru pulang ke rumah si Rohini. Nah ketika dia pulang ke rumah si Rohini ini marah-marah lah sama si Banget. Si Rohini khawatir si Banget ini jangan-jangan sudah selingkuh di belakangnya si Rohini ini. Namun si Banget ini bukan memberikan klarifikasi, malah dia memberikan cacian sama si Rohini. Bukan hanya itu, dia juga melakukan pukulan fisik sama si Rohini. Karena kan pukulan itu akhirnya ada luka memar dan juga lebam lah di sekitar tubuhnya si Rohini. Jadi setiap pulang si Banget ini selalu melakukan pemukulan sama si Rohini. Nah pada 2011 akhirnya pun mereka mantap lah untuk bercerai. Dan si Rohini ini akhirnya dia melangsungkan kehidupannya lah dengan damai. Sedangkan si Banget ini dia fokus untuk menatap masa depan dengan istri barunya. Dengan cara ya mereka membuka bisnis tuh, membuka soto Lamongan. Sedangkan si Banget ini riset lah dari pekerjaannya. Ternyata usut punya usut, soto Lamongan mereka ini kan setiap hari rame. Ternyata sebagai pemancing supaya rame, si Banget ini ternyata menjual minuman keras. Dia menjual tuak di warungnya tersebut. Dia selalu tuh mengajak teman-temannya untuk nongkrong di rumahnya. Bukan hanya sekedar temannya yang minum tuak, tapi dia juga memanggil perempuan-perempuan panggilan ke warungnya. Nah itu membuat kesehariannya Astuti ini semakin kesel sama si Banget ini. Si Astuti ini mulai resah lah sama si Banget karena kelakuannya semakin hari ya dia habiskan untuk minum tua dan juga mendekati perempuan-perempuan panggilan yang datang ke rumahnya dia. Ya layaknya menjadi sebuah karma, yang mana tadi si Astuti ini merebut suami orang. Akhirnya hal tersebut juga dirasakan oleh si Astuti ini. Selain si Banget ini dekat dengan perempuan-perempuan panggilan, dia juga akhirnya dekat dengan seseorang yang bernamanya Tini. Tini ini adalah penjual jamu keliling yang sering melewati warung mereka. Si Banget ini selalulah menggombal-gombal si Tini ini untuk mampir di warungnya mereka.
Bukan hanya itu, si Banget ini menyuruh si Tini untuk mangkal ataupun berjualan di warungnya mereka. Inilah yang membuat si Astuti ini semakin jengkel sama si Banget. Bukan hanya itu juga, yang lebih parahnya mesraan di depannya Astuti dan juga sanggup melakukan hubungan badan di warung tersebut. Si Tuti ini melihat dengan mata kepalanya. Makin kesel dong si Tuti ini ngeliat si Banget. Laki-laki yang dia percaya, yang dia idam-idamkan ya memiliki tabiat yang buruk. Bukan hanya itu, si Tini ini juga menginap juga di rumahnya mereka. Ini udah mulai aneh nih menurut si Astuti. Namun si Banget ini gak berhenti di situ. Dia mengungkapkan sama si Tuti kalau si Banget ini udah gak cinta lagi sama si Tuti. Dia ini sudah cinta sama si Tini. Makanya lah dia bawa tuh si Tini ke rumahnya. Ya mendengar ungkapan itu ya makin emosi dong. Si Astuti ini, kok bisa-bisanya kamu ngomong segampang itu? Kamu bilang gak cinta lagi sama saya, seenak udel kamu ngomong kayak gitu. Begitulah kapan si Astuti ini sama si Banget tuh. Dia pun seringlah mengomeli si Banget ini. Dikarenakan sering itu si Banget ini gak tahan mendengar ocehan si Tuti. Dia pun akhirnya punya rencana lah untuk membalas dendam sama si Tuti. Dia pun mengajak istrinya lah untuk berhubungan badan. Dengan maksud lain, ketika berhubungan badan itu, dia melakukan sesuatu sama istrinya. Benar saja, ketika dia melakukan hubungan badan, dia pun langsung meninju wajahnya si Tuti. Setelah menerima tinjuan itu, ya si Tuti ini langsung lemah lah. Bukan hanya berhenti di situ, si Banget ini melakukan hal yang lebih keji lagi. Dia pun akhirnya memasukkan barang tumpul ke kemaluannya si Tuti ini. Sampai dengan kurang lebih ya 1 hasta. Dari ujung sini sampai dengan siku. Setelah dia memasukkan barang tumpul itu, dia pun memasukkan tangannya sampai dengan ujung sikunya. Si Tuti pun semakin lemah dan sekarat. Dia gak bisa ngapa-ngapain. Dia tidak bisa membela dirinya. Si Tini pun akhirnya masuk ke kamar melihat kejadian itu. Gak berhenti di situ juga, si Banget ini menyuruh si Tini inilah untuk memanaskan air panas. Setelah dia panaskan, dia menyuruh si Tini untuk memasukkan air panas itu ke wadah botol. Setelah Tini ini memanaskan air dan memasukkan air ke dalam botol, dia pun langsung membawa ke kamar dan memberikan kepada si Banget. Banget pun mengambillah botol tersebut dan dia pun akhirnya memasukkan botol itu ke dalam kemaluannya si Tuti. Tindakan kejam si Banget ini membuat si Tuti ini semakin lemah. Dia pun merasakan kesakitan dikarenakan si Banget ini udah gila memasukkan air panas ke dalam kemaluannya si Tuti ini. Dan mereka berdua pun meninggalkan si Tuti ini. Karena si Tuti ini udah lemah, gak berdaya, dia pun akhirnya meninggal. Setelah mengetahui bahwasanya si Tuti ini meninggal, mereka berdua ini pun membiarkan mayatnya si Tuti ini di dalam kamar. Sampai dengan pagi hari pun tiba. Di pagi hari pun seperti aktivitas biasa, si Banget ini pun masih berjualan soto, menjual minuman keras. Begitu juga dengan si Tini ini. Si Tini tetap juga dia menjual jamu di depan rumahnya si Banget ini. Ya seakan-akan mereka berdua ini tidak melakukan sesuatu. Warga sekitar pun gak ada yang curiga bahwasanya mereka sudah membunuh si Tuti dalam keadaan keji di rumah mereka sendiri. Setelah membiarkan 3 hari mayatnya si Tuti, akhirnya pun terciumlah bau busuk dari dalam kamar tuh. Bau itu sampailah ke depan warung mereka jualan. Mereka pun melihatlah ke kamar di mana si Tuti ini berada. Mereka melihat si Tuti ini sudah biru lebam dan itu mayatnya ya sudah mulai membusuk. Si Tini ini pun ketakutan lah. Dia khawatir kalau orang tahu, kalau ada warga sekitar tahu ya takut juga si Tini ini masuk penjara. Setelah mereka berunding, akhirnya mereka menemukanlah kesimpulan dengan cara memotong-motong ataupun mencincang-cincang tubuhnya si Astuti ini menjadi 7 bagian. Setelah memotong-motong tubuhnya si Tuti, mereka memasukkanlah ke dalam plastik sampah. Tapi untuk bagian paru-paru, jantung, daleman si Tuti ini ya mereka bedakan tuh plastiknya. Bagian itu mereka masukkan ke dalam kulkas. Sedangkan untuk tubuh yang lainnya ini mereka buanglah. Tepat pada malam hari, untuk memuluskan mereka ini membuang mayatnya si Tuti ini, mereka pun menyewa angkot lah. Ya masih temannya si Banget. Jadi mereka sewalah angkot itu sejumlah 300.000. Mereka pun memasukkan bungkusan-bungkusan itu ke dalam angkot tersebut. Lalu mereka mengarahlah ke arah tol dan membuang kantong plastik itu. Agar mereka ini nggak ketahuan, mereka ini membuangnya dengan cara terpisah. Jadi mereka buang, jaraknya itu 1 kilo mereka buang tuh 1 bungkusan. 1 kilo lagi mereka buang lagi sampai dengan bungkusan. Namun untuk bungkus yang ke-6 ini, ketika si Tini membuang bungkusannya,
ada seorang supir taksi yang melihat si Tini ini membuang bungkus itu. Setelah mereka pergi, supir taksi ini datanglah untuk menghampiri bungkus itu. Ya mungkin dalam pikiran si supir taksi, kali-kali aja gue dapet jackpot kali ya. Mungkin gitulah di pikiran supir taksi ini. Nah, diambillah sama supir taksi ini, dibukalah sama dia. Setelah dia buka, dia melihat kepala manusia di dalam kantong plastik itu. Ditambah lagi aromanya itu sudah bau busuk, yang membuat supir taksi ini semakin ketakutan. Supir taksi ini pun akhirnya berinisiatif lah untuk menelpon ke polisi. Ya tidak berlangsung lama, akhirnya polisi ini sampailah ke TKP dan dilakukanlah penyelisiran yang lebih luas lagi. Nah, dilakukanlah pencarian dan akhirnya mendapatkan 6 bungkus kantong plastik yang berisi potongan tubuh manusia. Dan supir taksi ini mengakui bahwasanya ada seorang perempuan yang itu memakai angkot berwarna merah dengan plat. Dan alhamdulillahnya polisi pun berhasil menemukan siapa pemilik asli angkot itu. Dilakukanlah interogasi dan dia mengakui bahwasanya kemarin ini mobilnya dia itu disewa oleh temannya sendiri yang itu bernama Si Banget Situmorang. Dilakukanlah penangkapan kepada Si Banget ini bersama dengan pacarnya tadi yang bernama Tini. Setelah menangkap Si Banget, dilakukanlah interogasi secara mendalam kepada mereka berdua. Polisi akhirnya mendapatkan informasi yang membuat makin tercengang. Si Banget pun mengungkapkan, untuk potongan yang tidak ditemukan polisi seperti paru-paru, jantung, usus dan sebagainya, itu dia tidak buang, menyimpannya di kulkasnya dia. Dia pun melenyapkan potongan tubuh si Astuti ini. Setelah dia memotong bagian kecil, bagian tubuhnya si Astuti ini, dia pun memasak tubuhnya si Astuti ini menjadi soto. Setelah dia masak, dia bagikan kepada teman-teman tongkrongannya secara gratis. Harapannya dengan cara gratis itu, semua orang makan dagingnya si Astuti ini. Setelah mereka makan, ya nggak ada jejak bukti yang akan didapatkan kalau mereka ini ketahuan. Bukan hanya itu, Si Banget ini juga ikut makan bersama teman-temannya. Sedangkan si Tini ini melihatlah kelakuan Si Banget dengan teman-temannya yang sedang makan tubuhnya si Astuti. Bahkan si Tini ini mengakui bahwasanya melihat kejadian itu, si Tini ini muntah-muntah. Mendengar kejadian tersebut, polisi pun kaget, syok serta jijik mendengar pengakuan dari Si Banget dan si Tini. Dikarenakan mereka ini melakukan tindakan yang sangat sadis, dilakukanlah pengecekan secara mental kepada mereka berdua. Kali-kali ya mereka berdua ini mengalami gangguan psikologis itu. Setelah dilakukan pengecekan mental ya didapati bahwasanya mereka berdua ini dalam keadaan normal. Tidak didapati bahwasanya tanda-tanda mereka ini orang yang memiliki kelainan jiwa. Setelah dirasa cukup, dilakukanlah persidangan. Pada tanggal 26 September 2013, vonis kepada mereka berdua pun akhirnya dijatuhkan, yang mana si Tini ini divonis 13 tahun penjara. Dikarenakan si Tini ini bukanlah pelaku pertamanya, dia hanya sebagai membantu Si Banget ini untuk melakukan kejahatan tersebut. Sedangkan Si Banget yang itu hendak divonis pada hari itu tidak bisa hadir karena kan dia sedang sakit. Dia memiliki riwayat TBC akut yang membuat fisiknya semakin lemah. Tepat pada tanggal 30 September 2013, 4 hari setelahnya, Si Banget ini pun akhirnya meninggal dunia dikarenakan penyakit tersebut. Ya ini sebentuk kayak ajab-ajab film Indosiar ya kepada Si Banget ini nih. Dia melakukan kejahatan yang banyak dan dia pun akhirnya menerima ajab tersebut. Nah, inilah cerita kali ini. Cerita yang amat menyedihkan dan juga sadis yang dilakukan oleh seorang manusia. Ini terjadi di Indonesia. Ya, kurang lebih 10 tahun yang lalu ya, 2013. Ini membuktikan bahwasanya ya kejahatan itu bisa terjadi di mana aja. Dengan cerita ini kita belajar untuk lebih waspada dan hati-hati. Nah, cukup sekian cerita gua kali ini. Subscribe, like, komen dan share. Terima kasih.